Nah, jadi kalau kucul-kucul tadi panasan makruh. Tapi kalau seandainya terlalu panas sampai terkelupas badan, air baru masak nah mendidih, kamu budukan, plak, terkelupas kulit kamu, melepuh kulit tadi karena terlalu panas. Bungul nggak orang ini? Bodoh nggak orang ini? Bodoh. Apa hukumnya kalau pakai air panas yang kepanasan tadi? Haram. Maka hukumnya jadi haram. Wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan badanmu ke dalam kebinasaan. Ini kan orang bodoh ini. Sudah tahu panas dipakainya. Paham nggak? Nah, bukan lagi makruh tapi haram. Nah, beda lagi kalau seandainya jadi orang Banjar panas-panas ladar. Banyunya ladar. Orang Jawa bilang apa? Panas-panas kuku. Nah, ada mau mandi umpama, harinya dingin di puncak umpama. Nah, kamu mau mandi, masaklah air. Mendidih air tadi. Nah, kamu campur lagi dengan air biasa. Kemudian kalau kepanasan dikasihkan lagi air dingin sampai akhirnya panas-panas kuku. Jadi orang Banjar Banyula ladar. Tahu ladar nggak? Nah, enggak ngerti juga. Ladar. Nah, tuh. Nah, ini makruh nggak dipakai? Enggak. Haram nggak? Enggak. Kenapa? Karena masih bisa dipakai untuk menyiramkan di wajah, tangan, kaki. Paham nggak maksudnya Bu ya ini? Nah, Banyuladar. Tuh, kamu mau mandi umpama. Kayak Kolbi itu mandi, dia nggak bisa terlalu air dingin, dicampurkan air panas, lalu dicampur sama air biasa. Panas-panas, tapi masih bisa dipakai untuk meratakan air tadi ke badan. Enak nggak air gitu? Enak. Makruh? Nah, haram? Tidak. Nah, jadi 3 di sini hukumnya air panas ini. Kalau air panas tadi susah untuk meratakan ke badan, maka hukumnya makruh. Hukumnya dijawab biar paham. Hukumnya la ilaha illallah. Nah, jadi kalau airnya panas tapi masih bisa diratakan ke badan, hukumnya makruh. Kalau terlalu panas sampai mau lupas kulit, hukumnya. Kalau airnya panas tapi masih bisa meratakan air tadi ke badan, hukumnya mubah. Fokus biar kamu paham nih. Nah, kalau nggak fokus nggak paham kamu. Nah, 2 sudah ya. Kemudian yang ketiga, air yang panas. Apa contohnya? Air yang makruh, contohnya apa? Air yang dingin. Sama standarnya tadi. Yang susah standarnya itu kalau dingin tadi mana? Yang susah untuk diratakan air itu ke badan. Air dari kulkas dingin, kamu pakai wudu sampai begini. Jadi orang Banjar menggigil, tahu menggigil? Pakai sampai saking dinginnya. Ini hukumnya bisa dipakai, bisa, tapi kedinginan makruh. Beda lagi kalau seandainya kalau dipakai air yang dingin tadi bisa badanmu rusak. Nih, pakai air dingin kemudian beku tangan, nih darahnya beku. Sampai tidak bisa lagi dipakai. Sampai mengeras nih, kulit nih mengeras karena terlalu dingin, bisa mengganggu, bisa merusak badan. Apa hukumnya? Haram. Nah, di neraka itu kamu di neraka itu bukan hanya neraka itu cuman api. Allah menyiksa orang di neraka itu bukan hanya pakai api, tapi di neraka itu nanti ada Allah menyiksa seseorang pakai hawa dingin. Itu kalau dingin itu, ini bisa beku. Bisa beku. Kamu lihat daging kurban tuh kalau masukkan di kulkas beku enggak? Beku. Nah, begitu saking bekunya itu bisa mengoyak dia punya kulit.
Jadi ada itu Allah menyiksa di akhirat di neraka nanti pakai hawa dingin. Dingin beku. Kalau setelah beku baru dipukul-pukul, disiksa. Ini bukan hanya api di neraka itu, ada hawa dingin. Nah, itu tuh. Jadi kalau sampai beku badan karena memakai air yang terlalu dingin, bukan lagi makruh, tapi jadi haram. Nah, beda lagi yang ketiga. Kalau dinginnya itu biasa-biasa saja, masih bisa dipakai untuk mandi. Pergi ke puncak Bogor, siapa yang pernah ke puncak Bogor? Atau pergi ke Bandung? Atau ke Malang, ada air terjun, atau di situ, di mana namanya yang pergi kamu ke Banjar namanya tepatnya? Gunung Rambutan. Siapa yang pernah ke Banjar singgah di Gunung Rambutan? Ada air terjunnya enggak, Tengku? Ada. Dingin enggak? Dingin. Tapi enak enggak? Enak, seger dipakai. Airnya dingin. Boleh dipakai? Boleh. Kenapa? Karena dinginnya masih bisa dipakai untuk meratakan ke badan. Enggak makruh? Enggak. Kalau enggak makruh, maka hukumnya mubah. Nah, jadi sama kayak tadi tuh. Air panas tadi. Kalau terlalu dingin sampai merusak badan, maka hukumnya haram. Kalau dingin tetapi kesusahan untuk meratakan di badan, maka hukumnya makruh. Kalau dingin tapi masih bisa dipakai di badan, hukumnya sama kayak tadi yang panas tadi. Fahimtum? 3 sudah. Kemudian yang keempat, air dari hasil, bukan gosok, salah gosok tuh. Dalam kitabnya Maghdub, ya, ma'u fi ardil maghdub, air yang didapat dari bumi yang dikutuk. Tulis ganti, nomor 4 diganti. Air yang didapat dari bumi yang dikutuk. Bagaimana bumi yang dikutuk? Nah, contohnya Laut Merah. Tahu Laut Merah? Di mana Laut Merah itu ada? Laut Merah, Laut Mati. Laut Mati. Di mana Laut Mati itu ada? Di Yordania. Yordan. Abuya belum sempat ke sana. Yordan. Ada di sana Ashabul Kahfi. Kuburan para nabi dan rasul ada di Yordan. Banyak nabi dan rasul. Nah, cuman yang paling terkenal di Yordan itu yaitu Laut Mati sama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu goanya itu ada 3 atau 4 itu. Ya, enggak tahu yang mana yang asli. Karena bisa saja beda pendapat di antara para ahli. Nah, cuman ada satu goa yang sering didatangi. Coba kamu nanti pulang buka di YouTube goa Ashabul Kahfi. Nah, di Yordan ini ada Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena di dalam air laut itu tidak ada kehidupan. Ikan nggak ada, apalagi semuanya nggak ada. Disebut Laut Mati. Ikan nggak bisa hidup di situ. Nah, kenapa? Karena kalau sekarang dikatakan karena Laut Mati itu kadar garamnya sangatlah tinggi sekali. Sangat terlalu tinggi.